Ini adalah kisah tentang Laras Ayu, putri cantik seorang lurah di Jogja, yang diincar oleh jin menyeramkan yang bermaksud untuk dijadikan istri. Beruntung Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, turun tangan, dengan menyamar menjadi Laras pada ritual pernikahan gaib itu. Bagaimana kelanjutannya kisah seru ini? Mari kita ke kisah lengkapnya yang penuh makna dan membuat kita merinding penuh haru. Pada malam yang tenang itu, Jogja terhampar di bawah langit yang dihiasi oleh gemerlap bintang, memancarkan cahaya lembut yang menyinari sawah-sawah hijau yang terbentang luas. Desa Trunajayan, sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, tengah mempersiapkan sebuah acara besar untuk merayakan ulang tahun Lurah Kusumo. Sebagai pemimpin yang sangat dihormati, beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan selalu mengutamakan kesejahteraan warganya. Namun, pada malam itu, perhatian warga desa teralihkan oleh putri sematawayangnya, Laras Ayu, gadis cantik yang menjadi primadona desa. Laras Ayu mewarisi kecantikan ibunya yang sudah meninggal, dengan kulit seputih pualam, rambut hitam panjang, dan senyum yang mempesona. Selain kecantikannya, ia juga dikenal karena kelembutan hatinya. Sebagai anak lurah, ia sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari mengajari anak-anak membaca hingga membantu ibu-ibu di pasar. Namun, di balik senyum manisnya, Laras Ayu menyimpan sebuah rahasia besar. Akhir-akhir ini, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sejak ulang tahunnya yang ke-19 beberapa minggu yang lalu, Laras mulai mengalami serangkaian mimpi aneh. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah menyala yang berbicara kepadanya dengan suara menggema. Sosok tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Jin Gunodarmo, makhluk gaib yang berasal dari kerajaan jin di Gunung Merapi. Ia mengaku jatuh cinta pada kecantikan Laras Ayu dan berniat untuk menikahinya. "Engkau akan menjadi ratuku," bisik suara itu setiap malam dalam mimpinya. Setiap kali terbangun, Laras merasakan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada ayahnya sendiri. Ia tahu bahwa berbicara tentang dunia gaib hanya akan mendatangkan kesialan, sesuai dengan kepercayaan leluhur. Namun, semakin lama mimpi itu semakin nyata. Laras mulai mendengar bisikan halus bahkan ketika ia terjaga. Barang-barang di kamarnya sering berpindah tempat, dan setiap kali melihat cermin, sosok itu tampak seolah-olah berdiri di belakangnya. Ketakutannya semakin menguasai dirinya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari bantuan. Berdasarkan saran dari salah seorang warga desa, Laras bersama ayahnya pergi menemui Kiai Ahmad, seorang ulama terkenal dari desa sebelah yang memiliki ilmu tinggi. Kiai Ahmad adalah pria sepuh yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ketika Laras menceritakan mimpinya, Kiai Ahmad mendengarkan dengan seksama. "Anakku, ini bukan mimpi biasa. Jin Gunodarmo adalah makhluk gaib yang sangat berbahaya. Jika ia benar-benar menginginkanmu, ia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Namun, kita tidak bisa melawan makhluk seperti itu dengan kekuatan manusia biasa. Kita memerlukan bantuan dari dunia yang lebih tinggi," kata Kiai Ahmad dengan suara berat. Kiai Ahmad kemudian memberikan beberapa benda pelindung kepada Laras, termasuk sebuah cincin emas bertuliskan doa dan air suci yang telah didoakan. Ia juga menyarankan agar Laras memperbanyak ibadah dan membaca doa tertentu setiap malam. Meskipun demikian, Kiai Ahmad merasa ada kekuatan yang lebih besar yang terlibat dalam peristiwa ini. Malam setelah pertemuan dengan Kiai Ahmad, Laras duduk di kamarnya dengan sedikit ketenangan, meskipun perasaan waspada masih menghantuinya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuka jendela kamarnya dengan suara keras. Dalam cahaya bulan yang memancar, muncul seorang wanita anggun di hadapannya. Wanita itu mengenakan gaun hijau berkilau, dengan rambut panjang yang tergerai indah. "Aku adalah Nyi Roro Kidul," ujar wanita itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Aku tahu apa yang terjadi padamu, Laras. Jin Gunodarmo adalah musuh lama yang telah lama mengincar jiwa manusia. Namun, aku tak akan membiarkan dia mengambilmu." Laras tertegun, tidak tahu harus merasa takut atau lega. Namun, kehadiran Nyi Roro Kidul membawa rasa ketenangan yang tak dapat ia jelaskan. "Aku memerlukan keberanianmu," lanjut Nyi Roro Kidul. "Aku memiliki rencana untuk mengalahkan Jin Gunodarmo,
Tetapi kau harus mempercayai aku. Laras hanya bisa mengangguk. Air mata mengalir tanpa suara. Entah mengapa, ia merasa yakin pada sosok wanita ini. Nyi Roro Kidul kemudian menjelaskan bahwa untuk mengalahkan Jin Gunodarmo, mereka harus menipu makhluk itu. Rencana tersebut melibatkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Laras. Nyi Roro Kidul akan mengambil wujud Laras pada hari pernikahan yang telah direncanakan oleh Jin Gunodarmo. Dengan demikian, Nyi Roro Kidul bisa mengalahkan Jin Gunodarmo di dunianya sendiri tanpa membahayakan dirinya. Namun, sebelum rencana itu dijalankan, Nyi Roro Kidul meminta Laras untuk tetap kuat dan tidak menunjukkan rasa takut, karena ketakutan hanya akan memberi kekuatan lebih kepada Jin Gunodarmo. "Percayalah padaku," ujar Nyi Roro Kidul sebelum menghilang. "Aku akan melindungimu." Hari-hari berlalu dengan cepat, dan ancaman dari Jin Gunodarmo semakin mendekat. Laras Ayu merasa waktu berjalan semakin cepat, seolah-olah semakin mendekati hari yang ditentukan. Sementara itu, Nyi Roro Kidul terus mengawasi Laras dari jauh, memastikan keselamatannya hingga hari pernikahan yang kelak akan menentukan nasib mereka semua. Malam itu, langit di atas desa Trunajayan tampak gelap gulita. Bulan yang biasanya memancarkan cahaya redup tersembunyi di balik awan tebal, menciptakan suasana mencekam. Di tengah keheningan malam, sebuah ritual aneh sedang berlangsung di hutan lebat yang tak jauh dari desa. Jin Gunodarmo telah memulai persiapannya untuk menjadikan Laras Ayu sebagai istrinya. Di dunia gaib, waktu bergerak berbeda. Jin Gunodarmo telah mengutus para pelayannya untuk memastikan pernikahan ini berjalan sesuai rencana. Mereka menculik Sukma Laras Ayu dan membawanya ke altar pernikahan di dimensi lain, tempat yang gelap dan hanya diterangi oleh api hijau yang berpendar. Namun, yang tak diketahui oleh Jin Gunodarmo adalah bahwa sosok yang dibawa bukanlah Laras Ayu yang asli. Sebelumnya, Nyi Roro Kidul telah meminta Laras Ayu untuk mempercayakan segalanya kepadanya. Dan Laras, meski takut, akhirnya menyerahkan diri pada perlindungan Sang Ratu Pantai Selatan. Pada malam sebelum pernikahan, Nyi Roro Kidul datang ke kamar Laras dengan penampilan anggun seperti biasa. "Tidurlah dengan tenang, Laras. Aku akan mengambil tempatmu. Saat kau terbangun, semuanya akan berakhir," ujar Nyi Roro Kidul. Dengan kekuatan magisnya, Nyi Roro Kidul menjelma menjadi Laras Ayu. Tak ada yang bisa membedakan wujudnya, bahkan oleh makhluk gaib seperti Jin Gunodarmo. Ia membiarkan dirinya dibawa oleh pelayan jin itu menuju dimensi gelap tempat ritual pernikahan berlangsung. Di altar pernikahan, Jin Gunodarmo berdiri dengan wujud aslinya, tubuh besar berkilauan seperti batu obsidian dan mata merah menyala penuh gairah. Di hadapannya, sosok Laras Ayu berdiri dengan tatapan tenang. Nyi Roro Kidul dalam bentuk Laras memancarkan pesona yang semakin membuat Jin Gunodarmo yakin bahwa ia telah memilih manusia yang sempurna. Ritual pernikahan dimulai. Suara gaib bergema di seluruh tempat, sementara jin-jin lain hadir sebagai saksi dalam lingkaran besar, melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Nyi Roro Kidul diam, mengikuti setiap langkah dengan hati-hati, mengetahui bahwa ini adalah momen krusial, dan satu kesalahan dapat mengungkap penyamarannya. Saat Jin Gunodarmo mengucapkan sumpahnya, Nyi Roro Kidul diam, merapal doa yang telah dipelajari selama ratusan tahun. Doa itu untuk melemahkan kekuatan Jin Gunodarmo, mengikatnya dalam perjanjian yang kelak akan menghancurkannya. Setelah ritual selesai, Jin Gunodarmo mendekati Laras Ayu dengan ekspresi penuh kemenangan, merasa telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Dengan kekuatan magisnya, ia membawa Nyi Roro Kidul dalam wujud Laras ke istana gaibnya untuk malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri. Istana Jin Gunodarmo adalah tempat yang menakutkan bagi manusia biasa. Dindingnya terbuat dari tulang belulang, lantainya dipenuhi darah segar yang mengalir seperti sungai. Namun, Nyi Roro Kidul tetap tenang. Ia tahu bahwa tempat ini hanyalah ilusi dari kekuatan gaib Jin Gunodarmo. Di ruangan besar yang diterangi lampu-lampu api hijau, Jin Gunodarmo mendekati Laras Ayu dengan senyum licik, yakin telah memenangkan segalanya. Namun, ketika ia mencoba menyentuh tangan Laras Ayu, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Jin Gunodarmo terbakar begitu ia menyentuh wujud Nyi Roro Kidul. "Siapa kau sebenarnya?" teriak Jin Gunodarmo dengan suara menggelegar,
mundur beberapa langkah dengan tatapan marah dan kebingungan. Nyi Roro Kidul berdiri tegak, perlahan mengubah wujudnya kembali ke bentuk aslinya. Gaun hijaunya berkilau, rambutnya tergerai seperti air terjun, dan matanya yang memancarkan wibawa membuat Jin Gunodarmo terdiam. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan," kata Nyi Roro Kidul. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Beraninya kau mengganggu manusia yang berada di bawah perlindunganku? Ini adalah akhir dari arogansimu, Gunodarmo." Jin Gunodarmo, marah, berubah menjadi sosok yang lebih besar dan menyerang Nyi Roro Kidul dengan seluruh kekuatannya. Namun, sang Ratu Pantai Selatan tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan tangan, ia memanggil kekuatan samudera yang menghancurkan ilusi istana Jin Gunodarmo. Air mengalir deras, membanjiri tempat itu, sementara para jin lain berlari ketakutan. Pertarungan antara Nyi Roro Kidul dan Jin Gunodarmo berlangsung sengit. Gunodarmo mencoba menggunakan kekuatan apinya untuk melawan, tetapi setiap serangan yang ia lancarkan dengan mudah ditepis oleh Nyi Roro Kidul. Hingga akhirnya, Nyi Roro Kidul merapal doa yang telah ia siapkan sejak ritual pernikahan berlangsung. Sebuah mantra sakral yang mampu mengikat Jin Gunodarmo dalam kurungan magis. Dengan kekuatan terakhirnya, ia berhasil menyegel Gunodarmo ke dalam sebuah guci emas yang tak bisa dihancurkan. Tanpa ragu, guci itu ia lemparkan ke dasar Samudra Hindia, tempat di mana Jin Gunodarmo tidak akan pernah bisa keluar lagi. Saat semua telah berakhir, Nyi Roro Kidul kembali ke dunia manusia, memastikan bahwa Laras Ayu dalam keadaan aman. Ia mendatangi kamar Laras yang masih tertidur pulas, wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. "Semua sudah selesai," bisik Nyi Roro Kidul sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Keesokan paginya, Laras Ayu terbangun dengan perasaan yang berbeda. Meski ia tidak mengingat apa yang terjadi semalam, tubuhnya terasa lebih ringan, seakan-akan beban yang selama ini menghantuinya telah hilang. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamarnya, menghangatkan ruangan dengan sinar keemasan yang lembut. Namun, di luar sana, suasana desa Trunajayan masih dipenuhi tanda tanya. Sejak pagi, Lurah Kusumo, ayah Laras, sudah didatangi oleh beberapa warga yang mengaku melihat kilatan cahaya dan mendengar suara-suara aneh dari arah hutan semalam. Desas-desus mulai menyebar, membicarakan kemungkinan adanya kejadian gaib yang melibatkan makhluk tak kasat mata. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kiai Ahmad datang ke rumah Lurah Kusumo. Wajahnya serius, tetapi tetap memancarkan ketenangan seperti biasanya. Setelah duduk dan berbincang sejenak, Kiai Ahmad memutuskan untuk berbicara langsung dengan Laras. "Anakku, kau sudah aman sekarang. Jin Gunodarmo tidak akan bisa mengganggumu lagi," ujar Kiai Ahmad dengan suara lembut namun tegas. Laras menatapnya dengan penuh rasa syukur, meskipun hatinya masih dipenuhi kebingungan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Kiai? Aku merasa ada sesuatu yang berubah, tapi aku tidak tahu apa." Kiai Ahmad tersenyum tipis, lalu menjelaskan bahwa ia telah meminta bantuan dari sosok yang lebih kuat untuk melindunginya. Ia tidak menyebutkan nama Nyi Roro Kidul secara langsung, tetapi Laras tahu siapa yang dimaksud. "Namun, anakku, kau harus tahu bahwa dunia gaib tidak pernah benar-benar jauh dari dunia manusia. Gangguan seperti ini mungkin saja terulang. Maka dari itu, kau harus selalu menjaga dirimu dan memperkuat imanmu," pesan Kiai Ahmad. Laras mengangguk dengan penuh tekad. Meskipun rasa takutnya terhadap Jin Gunodarmo telah hilang, ia sadar bahwa desa kecilnya menyimpan misteri yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Malam harinya, saat Laras tengah berdoa di kamarnya, angin lembut berhembus masuk melalui jendela. Kali ini, tidak ada perasaan takut dalam hatinya. Ia tahu siapa yang datang. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul muncul dalam wujud anggun seperti biasa. Wajahnya memancarkan kelembutan, tetapi ada aura kekuatan yang tak terbantahkan. "Semuanya telah selesai. Kau tidak perlu takut lagi," ujar Nyi Roro Kidul. "Namun, aku datang bukan hanya untuk mengucapkan perpisahan, tetapi juga untuk memberimu pesan." Laras mendengarkan dengan penuh perhatian. Nyi Roro Kidul menjelaskan bahwa dunia manusia dan dunia gaib selalu berkaitan, baik dalam kebaikan maupun keburukan.
Kejadian ini adalah bukti bagaimana makhluk gaib dapat melampaui batas mereka dan mencampuri kehidupan manusia. Aku ingin kau menjadi penjaga harmoni, Laras. Kau memiliki hati yang murni, dan itu adalah kekuatanmu. Gunakan hatimu untuk menjaga kedamaian di desa ini, agar tidak ada lagi makhluk gaib yang berani mengganggu, kata Nyi Roro Kidul. Laras terdiam, merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebelum pergi, Nyi Roro Kidul menyentuh kepalanya dengan lembut, memberikan perlindungan terakhir yang akan menjaganya seumur hidup. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa Trunajayan perlahan kembali normal. Laras Ayu melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, membantu warga desa dengan penuh ketulusan. Namun, ia tahu ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Ia merasa lebih dewasa, lebih bijaksana, dan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap desa dan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Kiai Ahmad yang terus mengawasi keadaan Laras merasa lega. Ia tahu bahwa desa ini telah melalui masa-masa sulit, tetapi dengan perlindungan dari Nyi Roro Kidul dan kekuatan iman warganya, mereka akan tetap aman dari gangguan dunia gaib. Meski segalanya tampak tenang, suatu malam, Laras kembali bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi pantai yang luas, dengan ombak besar yang berkilauan di bawah sinar bulan. Di tengah pantai itu, ia melihat Nyi Roro Kidul berdiri, mengenakan gaun hijau berkilauan. Sang Ratu Pantai Selatan tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan senyuman penuh arti. Laras terbangun dengan perasaan damai. Ia tahu, meski Nyi Roro Kidul telah pergi, ia akan selalu mengawasinya dari kejauhan. Laras terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpi tentang Nyi Roro Kidul di tepi pantai telah meninggalkan pesan yang jelas. Meskipun ancaman Jin Gunodarmo telah berakhir, dunia gaib tetap menjadi bagian dari kehidupannya. Ia menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia harus tetap waspada dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Seiring berjalannya waktu, Laras semakin peka terhadap keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ia mulai membantu warga desa yang mengalami gangguan gaib, dengan bimbingan Kiai Ahmad dan doa-doa perlindungan yang telah diajarkan kepadanya. Tanpa ia sadari, perannya berkembang menjadi lebih besar. Laras tidak lagi sekadar putri seorang lurah, tetapi penjaga tak resmi desa Trunajayan, melindungi warganya dari ancaman yang tak terlihat. Hari-hari berlalu, dan ketenangan yang telah lama dirindukan akhirnya menyelimuti desa. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Beberapa bulan setelah kekalahan Jin Gunodarmo, desas-desus kembali beredar. Warga mulai melaporkan bayangan besar yang muncul di hutan, suara langkah berat di malam hari, serta bau belerang yang menyengat. Ketakutan menyebar, banyak yang percaya bahwa Jin Gunodarmo telah kembali. Laras berusaha menenangkan warganya. Jangan takut. Jika memang ada sesuatu, kita akan menghadapinya bersama, ucapnya dengan suara mantap. Namun, dalam hatinya, ia tak bisa mengabaikan kecemasannya sendiri. Ia segera menemui Kiai Ahmad untuk meminta petunjuk. Sang Kiai mendengarkan dengan penuh perhatian sebelum akhirnya berkata, kemungkinan besar ini bukan Jin Gunodarmo, tetapi makhluk lain yang mencoba mengisi kekosongan yang ia tinggalkan. Kita tidak boleh membiarkan hal ini berlarut-larut. Laras menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan yang lebih besar. Ia memutuskan untuk kembali memanggil Nyi Roro Kidul. Pada tengah malam, ia duduk di tepi sungai yang mengalir ke pantai selatan, melantunkan doa-doa yang diajarkan oleh Kiai Ahmad. Angin dingin bertiup, kabut tipis menyelimuti sekeliling, dan dari dalam kabut, sosok Nyi Roro Kidul muncul dengan anggun. Kau memanggilku, Laras? Suara lembut sang ratu menggema. Dengan penuh hormat, Laras menjelaskan tentang gangguan baru yang menghantui desanya. Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan saksama sebelum tersenyum tipis. Jangan khawatir, anakku. Ini hanyalah makhluk-makhluk kecil yang ingin menebar ketakutan. Aku akan memastikan mereka tidak lagi mengganggu desamu. Namun sebelum pergi, Nyi Roro Kidul memberikan peringatan. Ancaman dari dunia gaib tidak akan pernah benar-benar hilang. Kau memiliki hati yang kuat dan jiwa yang murni, itulah kekuatan sekaligus bebanmu. Tetaplah waspada, karena akan selalu ada yang mencoba mendekat. Sejak malam itu,
Gangguan di desa perlahan menghilang. Laras tahu bahwa Nyi Roro Kidul telah menepati janjinya. Meski merasa lega, ia juga sadar bahwa perannya sebagai penjaga harmoni tidak akan pernah berakhir. Ia semakin tekun mempelajari doa-doa pelindung dan tradisi leluhur. Bahkan mulai mengajarkan warga desa cara melindungi diri mereka sendiri, baik melalui doa maupun menjaga keseimbangan dengan alam. Kini, Laras tidak hanya dikenal sebagai putri lurah, tetapi juga sebagai simbol harapan bagi desanya. Keberanian dan kebijaksanaannya menjadikannya sosok yang dihormati, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh mereka yang berasal dari dunia gaib. Hubungannya dengan Nyi Roro Kidul tetap terjaga, meskipun Sang Ratu Pantai Selatan jarang menampakkan diri. Namun, Laras selalu merasakan keberadaannya, seolah-olah ia selalu diawasi dan dilindungi. Setiap kali ia menatap ke arah laut selatan, ia teringat akan janji Sang Ratu untuk selalu melindunginya. Bertahun-tahun kemudian, pada suatu malam, Laras kembali duduk di tepi sungai tempat ia pertama kali memanggil Nyi Roro Kidul. Ia merenungi perjalanan panjangnya, dari seorang gadis biasa hingga menjadi penjaga keseimbangan desa. Di kejauhan, ia melihat bayangan anggun Nyi Roro Kidul berdiri di tengah kabut, tersenyum kepadanya. Laras membalas senyuman itu, merasa bahwa ia telah memenuhi takdirnya. Dengan hati yang tenang, ia kembali ke desanya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa tugasnya membawa tanggung jawab besar, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Cerita Laras Ayu adalah bukti bahwa keberanian dan keimanan mampu melampaui batas dunia. Dan di bawah langit Jogja yang dipenuhi bintang, Desa Trunajayan terus hidup dalam kedamaian, dengan Laras Ayu sebagai penjaga harmoni yang abadi. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya.